Hello and what's up, Foto Junkies. Selama ini Indonesia sedang digempur oleh mobil-mobil China baru dan kebanyakan elektrik. Tapi gimana kalau kalian pengen sebuah SUV compact asal China yang bermesin bakar internal? Ya, masih pakai mesin bensin. Nah, sekarang kita sedang bersama dengan BAIC X55 yang dimana secara mengejutkan mobil ini setelah kita coba menjadi salah satu mobil dengan mesin bakar internal asal China yang paling enak yang pernah kita coba di Laknat Soto Junkie. Underdog banget ya di mobilnya. Ya, dan kami membawa dua tipe sekaligus, yaitu tipe Light dan juga tipe Prime yang seperti dibawa Opot. Penasaran apa aja keunggulan di mobil ini dan perbedaannya seperti apa? Dan juga harganya berapa sih? Bener banget, Kai. Jadi di video kali ini kita akan sajikan ke kalian seluruh tipe dari BAIC X55. So, kayak gimana sih salah satu SUV underdog yang menurut kita sangat wajib banget kalian cobain, karena ternyata mobil ini salah satu mobil China paling enak yang pernah kita coba di Laknat. Oke, kalau gitu ini review lengkapnya BAIC X55 dari tipe Light dan juga tipe Prime. Yes, so ini dia BAIC X55 mobil SUV compact asal China bermesin bakar internal yang mungkin masih agak jarang kalian lihat di jalanan Indonesia gitu ya. Karena mobil ini lumayan underdog menurut kita. Awalnya kita melihat, oh yeah, it's just another Chinese compact SUV di pasar yang sudah dipenuhi oleh Chinese compact SUV. Tapi ternyata setelah kita coba, mobil ini enak banget. Gak hanya dari fiturnya, kualitasnya, tapi dari rasa berkendaranya. Ini above and beyond sih dibandingkan dengan rivalnya yang sama-sama Chinese compact SUV. Yes, dan sekarang juga BAIC sudah mendapatkan improvement, karena zaman dulu tuh dibilang kamu terlalu Beijing buat aku. Makanya dapat ada improvement seperti ini menjadi BAIC logonya. Dan juga ada beberapa perbedaan-perbedaan pada mobil ini, beberapa improvement juga dari yang sebelumnya, tapi enaknya kayaknya yang Prime dulu deh, Pot. Kita bahas ya, Pot. Yes, mendingan kita langsung bahas aja satu-satu. Bedah dulu, pertama dari yang X55 tipe Prime. Kita bahas mulai dari varian yang flagshipnya dulu, yang satu ini. Iya, ini adalah BAIC X55 yang tipe Prime. Memang cuma ada dua tipe ya, jadi pilihannya lumayan jelas bedanya gitu. So, sekarang kita bahas dari yang ini dulu. Yang pertama-tama, gue pengen infoin lagi bahwa mobil ini tuh sudah mengalami update ya di tahun 2025 ini. Yang sebelumnya, itu kan logonya masih Beijing di bagian belakang sini, yang bikin beberapa orang agak bingung, ini merek apa gitu. Yang sebenarnya memang BAIC sendiri memang asalnya dari Beijing. Dan di Beijing sana, itu mereka tuh udah kayak tuan rumah gitu. Dari taksi, dari mobil-mobil transport umum, semua itu pakai mobilnya Beijing by BAIC memang gitu kan. Nah, sekarang biar lebih jelas dan biar lebih ngartos gitu, logo Beijingnya sudah diganti dengan logo BAIC seperti ini, yang tentunya bakal jadi lebih familiar. Dan tentunya ini juga dapat warna baru. Sebelumnya awalnya tuh memang tidak ada warna hitam untuk mobil ini, tapi untuk pasar Indonesia yang konon memang suka sama warna hitam, entah kenapa gitu ya, orang sini suka warna hitam. Akhirnya di versi 2025 hadirlah X55 ini dengan versi warna hitam seperti ini gitu ya. Untuk varian Prime warnanya banyak. Kalian mau pilih merah, kalian mau pilih kuning, itu semuanya ada. Tapi untuk varian yang bawah memang cuma ada dua warna, yaitu hitam dan putih. Dari atas antena sudah shark fin, dan dia punya kayak wing di atas ini tuh yang unik banget, ini yang baru pertama kali kita lihat di kelas compact SUV, karena ini kebelah dua. Di tengah sini tuh dia nggak nyambung. Wingnya tuh kayak kanan kiri, mirip kayak wing yang kalian temukan di mobil contohnya Lexus RZ gitu ya. Dan dia pun tetap bolong, jadi ini nggak cuma hiasan tapi benar-benar ada pengaruh aerodinamikanya. Lampu belakang sudah ada brake lamp LED, kaca udah ada defogger, wiper juga sudah rapi. Dan di bagian bawah sini, kalau di warna lain mungkin kelihatan kalau ini ada kayak panel hitam yang sini yang nyambung lampu ke lampu, tapi di warna hitam seperti ini dia agak nyaru. Ke bawah
Di sini juga emblem cukup sederhana, jadi dia hanya ada X55 saja di bagian sebelah kanannya, dan bumper bawahnya tetap ada aksen sedikit cladding hitam untuk menambahkan kesan gagah sebuah crossover di mobil ini, yang juga dilengkapi dengan quad muffler. Iya, dan gak kayak beberapa mobil lain, yaitu X70 mufflernya itu bohongan. Ini real, beneran asli, knalpotnya 4 gitu ya. Jadi sangat sporty sekali di belakang sini. Safety-nya udah ada 4 titik parking sensor yang flash integrated seperti mobil Eropa, dan juga ada kamera mundur di bagian belakang sininya. Nah, perlampuan bahkan sampai lampu plat nomor saja sudah LED putih. Jadi mobil-mobil baru gitu, ada beberapa yang masih kuning, itu kalah dengan mobil ini. Dan untuk taillights-nya ini juga keren nih, karena dia modelnya kayak slim gini, tapi modelnya LED bar yang sudah berteknologi interaktif LED pixel, entah apapun itu. Tapi yang jelas mulai dari lampu senja yang kombinasi LED bar dengan titik-titik seperti ini, sampai lampu sein, sampai lampu mundur yang berada di bagian bawah bumpernya sebelah sini, serta rear fog lamp pun sudah ada di mobil ini, semuanya sudah full LED. Ke bagian samping kalian bisa lihat dimensi dari mobil ini yang sama sekali nggak kecil di kelasnya. Iya, karena walaupun dia compact SUV, dia panjangnya mencapai 4,6 meter dengan lebar hampir 1,9 meter, iya lebar banget, dan tingginya di 1,6 meter. Wheelbase-nya juga panjang di 2,7 meter yang membuat dia harusnya punya ruangan lega di bagian belakangnya. Ntar kita cobain. Tapi memang secara ukuran kalau kita lihat, ini kayak nggak ukuran kayak contohnya kereta atau misalnya HR-V gitu ya, lebih ke arah ukuran seperti Corolla Cross atau Mazda CX-30 yang lebih besar. Nah, di bagian samping sini, di atas juga kalian udah dapat roof rail yang beneran besi, jadi bisa kalian pakai untuk membawa sesuatu, tapi memang desainnya lebih ke arah sporty gitu ya, dengan ada hiasan window line chrome di tepian atas ini yang menurun di bagian bawah sininya. Nah, ini juga ada aksen floating roof nih. Kalau warnanya nggak hitam mungkin akan lebih kelihatan dengan aksen warna garis-garis di bagian sininya berwarna piano black terus sampai ke bagian bawah sininya. Pilar-pilarnya pun semuanya sudah piano black, jadi udah kesannya mahal tidak murahan. Dan tentunya sebagai sebuah crossover tetap harus ada wajib over fender serta cladding-cladding hitam di bagian rocker panel sini yang tentunya menambah kesan gagah. Nah, di samping door handle sudah sangat modern karena dia sudah modelnya flush kayak gini, kayak mobil-mobil China kekinian gitu ya, yang dimana pada saat kalian mendekat atau menjauh, dia otomatis akan membuka dan menutup dengan sendirinya. Jadi dia ada walk away lock dan walk in unlock-nya. Futuristis. Nah, ke bagian depan lagi, ini juga spionnya dia sudah model pedestal, jadi modern, nggak dimount di pilar lagi, dia dimount di body, ditarik ke belakang sedikit sehingga blind spot depan sini itu bisa diminimalisir. Itu pun penting karena memang pilar depan ini dia lumayan tebal gitu ya. Spionnya sendiri sewarna body, udah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu sen di bagian sebelah sini, dan karena ini varian Prime, tentu dia sudah dilengkapi dengan blind spot warning di bagian kacanya karena sudah ada ADAS dan juga ada kamera karena kameranya sudah 360. Di atas juga sudah ada panoramic roof, lagi-lagi untuk tipe Prime, jadi ada dapat atap kaca yang beneran bisa kalian buka juga. Beralih ke bagian kaki-kaki, memang ini juga secara desain pelek dia berbeda ya antara tipe Prime dengan tipe yang di bawahnya yaitu tipe Light. Untuk tipe Prime dia peleknya 1 inci lebih gede, dia ukuran 19 inci. Iya, kelihatan kan bahwa mobil ini tuh lumayan bongsor gitu, karena pelek 19 inci aja nggak kelihatan gede-gede amat di mobil ini. Pelek sendiri palang 5 model turbin two-tone polish seperti ini, udah sporty banget. Ini emblem di tengahnya sebenarnya baik ya, cuman karena posisinya kebalik dibacanya jadi dive. Sebenarnya logo baik gitu, jadi udah bukan Beijing-Beijingan lagi. Di sini pun juga sudah diganti oleh mereka. Dan dia pakai ban Hankook Dynapro dengan ukuran 225/55R19. Pengereman depan belakang pun udah full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu udah ada semua. Bahkan teknologi yang terbaru seperti ADAS sampai adaptive cruise control itu pun juga sudah hadir di varian yang Prime ini. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si bike X55 tahun 2025. Pembaruan terbesar tentunya ada di bagian logo depannya sini, lagi-lagi sama seperti di belakang, di mana yang sebelumnya ini logonya Beijing gitu ya. Sekarang di sini sudah menjadi Bike. Ini adalah jalan terbaik untuk memperkenalkan nama Bike di negara Indonesia supaya nggak dikira ada mobil baru lagi asal China yang bermerek Beijing. Nah, tentunya karena ini mobil masih mesin bakar internal, dia masih ada grill kayak contohnya di sini yang bolong sampai ke bagian bawah pun. Walaupun kalau kalian beli di warna yang terang, ini memang ada dikit-dikit unsur EV-nya juga ya. Karena di bagian sini tuh kayak ada kesan
honeycomb tapi yang kayak melebur ke bumper gitu ya, ala-ala Lexus gitulah kalau kalian pernah lihat. Jadi desainnya itu cukup sporty dan modern gitu. Ke bawah juga sama, ada air dam yang dimana ini untuk keperluan kayak contohnya pendinginan rem dan untuk AC gitu-gitu. Dan bumpernya juga cukup dinamis dengan adanya aksen cladding-cladding hitam di bagian bawah sebelah sininya. Nah, bicara soal safety, depan sini juga udah ada 4 titik parking sensor sama seperti di belakang, dan juga ada kamera depan yang disematkan di bagian tengah sini agak nyaru jadi rapi, dan juga ada millimeter wave radar di bagian bawahnya untuk keperluan adaptive cruise controlnya. Lampunya ini juga sebenarnya dia mengikuti tren masa kini yang dimana dia untuk main headlampnya justru berada di bagian bawah ya. Jadi yang di bagian atas ini itu lebih ke arah untuk DRL, lampu senja, dan lampu sein. DRL-nya dia modelnya kayak garis yang sangat tegas ini, walaupun kalau dari jauh tuh ya ada kemiripan sama contohnya Omoda E5 gitu ya. Tapi desain striking seperti ini memang sudah banyak digunakan zaman sekarang. Tapi lagi-lagi dia ada aksen kayak honeycomb kecil di bagian bawah sini yang membuatnya kesannya sangat modern seperti mobil konsep. Nah, di bagian bawah ini justru headlamp utamanya, proyektor LED dengan teknologi full LED Precision by Bike, yang tentunya ini pun sudah ada auto high beam berkat sistem dari ADAS-nya juga. Termasuk di bagian kaca atas juga ada kamera untuk tipe Prime ya, karena kan dia sudah dilengkapi dengan ADAS, sedangkan tipe Light dia belum. Namun secara overall, desain dari si Bike X55 2 ini menurut kita sudah memberikan sebuah desain yang sangat futuristik dan sangat sporty di kelasnya. Habis ini kita akan lihat perbedaannya apa sih dengan tipe yang Light yang bawah, yang harganya masih di kepala 3. Apakah bedanya sejauh itu? Menurut gue sih enggak. Oke, bahas varian Prime dari Bike X55 itu sudah beres. Sekarang saatnya kita bandingkan sedikit kali ya dengan tipe yang entry levelnya. Yes, tipe Light. Apa saja sih yang didapat dari mobil ini dengan kepala 3 harganya ya? Yuk kita bahas. Oke, kita bahas si Bike X552 yang tipe Light ini. Apa aja bedanya di eksterior dengan yang tipe Prime? Tentunya ini ada warna yang berbeda karena ini warna putih. Dia terlihat ada two-tone color di sebelah atas ini. Dan juga sampai sini nih ada juga aksen hitam, dan sampai bawah ada aksen hitam. Tentunya ada kamera mundur sama dengan yang tipe Prime-nya. Dan juga kalau ngeliat dari belakang dia tidak membedakan ya. Ada apakah misalnya di sini ada Light atau Prime, tidak ada. Ini hanya tetap ada X55 saja. Dan juga kita langsung lanjut lagi ke samping. Nah, di sampingnya ini karena dia warna putih, dia terlihat ada dari pilar A sampai belakang ini ada two-tone colornya seperti ini, warna hitam semua. Dan juga dari samping itu sama saja terlihatnya, hanya saya yang membedakan ini nih. Nah, ini adalah tipe Prime yang bannya itu jauh lebih kecil, dan ini aja dikasih ring 18. Tapi menurut gue sih untuk si aksennya ini jauh lebih fashionable gitu dibanding sama yang Prime. Dan juga ini dikasih profil ban 225 60 ring 18. Dan juga ada perbedaan lagi di tipe Light dengan Prime. Ini dia, di sebelah sini dia ada perbedaan untuk blind spot monitoringnya, dia tidak ada, tapi electric mirror sudah pasti ada, dan tidak ada kamera 60 di sini. Dan juga yang mobil ini spionnya dia masih voice command, bukan retract dari dalam tapi voice command. Tolong lipetin dong, kayak gitu, karena dia belum retract dan masih pakai tangan seperti ini. Nah, lanjut kita ke depan. Di depannya seperti yang tidak ada apa-apa, tapi memang dia warnanya putih, jadi terlihat aksennya seperti ini nih. Dia melebur sampai bawah seperti ini, dan juga di bawah dikasih ada dummy untuk kamera 360. Di sini ada kamera tapi hanya dummy saja, dan juga ada dummy untuk radar sebelah sini. Dan juga bagian atas dia juga tidak ada kamera untuk kebutuhan radar di ADAS-nya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja coba mobil ini. Tapi sebelum coba mobilnya, kita bahas dulu si bagasi mobil ini. Yuk. Nah, untuk bagasinya yang membedakan tipe Light dan tipe Prime, tipe Light masih pakai hidrolik seperti ini, belum power tailgate. Dan juga ini adalah bagasinya yang bisa bilang cukup luas, dan di bawah ada untuk kompartemen lagi untuk nyimpan apa segala macam. Di sini juga ada soket 12 volt untuk ngecas atau untuk keperluan lainnya atau kebutuhan listrik lainnya. Dan kapasitas bagasinya ini 350 liter, dan ini bisa dilipat kayak gini. Dan lipatnya ada di 60-40 dengan rata lantai seperti ini. Dari sini bisa dilihat kalau misalnya memang membutuhkan lebih besar dilipat, ini bagasinya bisa jauh lebih besar kapasitasnya. Oke, lanjut bahas soal interior dari Bike X55 2 yang updated. Mulai dari pintunya,
Ini tetap terasa sangat berat ya dan solid seperti halnya mobil China. Dan di bagian karpetnya kalian dapat emboss X55-2 di bagian sananya. Jadi udah oke lah ya. Nah, pertama-tama gue akan bahas dulu yang tipe Prime ini sebagai tipe yang teratas alias flagshipnya, supaya kalian bisa tahu potensi penuh dari si mobil ini gitu ya. Habis ini akan lanjut dibahas oleh Ikai di tipe yang lightnya, supaya kalian bisa tahu bedanya apa aja sih antara tipe atas dengan tipe bawahnya. Oke, pertama-tama kita bahas dulu dengan kuncinya yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi kuncinya sendiri sama antara kedua unitnya. Dan ini kuncinya kalau kalian ingat, mungkin teringat oleh sebuah kunci asal mobil Jerman. Iya, yaitu kunci Mercedes-Benz. Karena lagi-lagi baik kan punya banyak korelasi juga terhadap Daimler dan Mercedes. Ini salah satunya juga. Ada logo baik di bagian belakangnya. Dan ada 4 buah tombol untuk lock, unlock, buka power tailgate, dan juga panic button. Kita bahas dulu dari interiornya, mulai dari dashboardnya ya. Nah, dashboard sendiri juga semua sudah soft touch material, sampai ke bagian sini juga ada soft pad dengan jahitan asli gitu ya. Dan untuk tipe Prime seperti ini, kalian dapat aksen-aksen berwarna kayak lemon gini ya, kayak lime, kayak electric green gitu, yang buat dia terasa ekspresif di bagian dalamnya juga. Ada glove box di bagian sini yang sudah soft opening, dan juga ada kayak semacam hook untuk tas kalian. Iya, jadi udah terasa sangat praktikal. Nah, ke bagian tengah sini kalian juga disambut dengan sebuah floating console, karena bagian bawah sini juga kalian tetap dapat ruangan penyimpanan untuk kalian menyimpan barang-barang. Dan kalian perhatikan juga kayak di sini contohnya tetap dikasih soft pad dengan jahitan asli, supaya kalau kalian kakinya tuh kena sini itu empuk, nggak yang keras. Jadi touch point itu semua udah bagus. Dan di bawah sini juga ada colok-colokan, ada untuk USB Type A untuk konektivitas multimedia, dan di kiri ada USB Type C untuk charging handphone kalian. Nah, di atas ada ruang penyimpanan terbuka di bagian depan sini yang dilapisi karet juga, jadi sangat berguna. Dan ada cup holder 1 buah di bagian kanannya. Ini persnelingnya keren karena dia udah electric shifter. Iya, jadi dia kalau misalnya kita mundur gini dia akan balik ke tengah gitu ya. Tapi operasional sama seperti mobil Matic pada umumnya, mundur untuk drive, ke depan untuk mundur. Dan kalau kalian masukin ke mundur, tentu saja langsung terlihat di sini ada kamera 360 yang menyala, karena mobil ini untuk tipe Prime juga sudah punya kamera 360. Ini yang bagian kiri mati karena Alex lagi buka pintu. Nah, P-nya di bagian atas ini, dan ini menyala. Nah, di bagian sebelah kiri ada electric parking brake yang tentunya sudah ada auto hold juga. Dan di bagian belakangnya ini ada wireless charging pad untuk tipe Prime. Nah, tinggal taruh handphone di sini, dia akan otomatis akan menge-charge. Dan di belakangnya lagi ada console box yang cukup besar, yang ada pass-through-nya buat kalian lewatin kabel, dan juga ada aliran udaranya. Jadi bisa pakai sebagai kayak cool box gitu ya. Kalau taruh minuman di sini bisa dinginin. Kalau ditutup, ini semua juga soft touch lagi-lagi dengan jahitan berwarna lime lagi-lagi di sini, dan ini berwarna ivory. Kenapa? Karena kombinasi interior untuk tipe Prime seperti ini adalah black and ivory dengan aksen warna neon. Kalian bisa lihat di joknya ini yang juga modelnya sport bucket seats kayak gini ya. Ini terlihat sangat sporty sekali, seperti jok-jok balap gitu. Dan kombinasinya perforated warna ivory di bagian tengah dengan piping dan jahitan warna lime. Nah, itu berbeda finishingnya dengan yang di tipe light, karena di sini juga dia sudah pakai kulit asli ya, jadi nice. Dan ini pun joknya sudah pengaturannya elektrik untuk sliding, reclining, sampai ke seat height adjuster. Bahkan untuk drivernya ada memory seat juga, dan juga dia sudah ada ventilated seats, jadi udah bisa adem untuk kedua jok depannya. Semuanya dikontrol dari head unit yang ada di bagian tengah sini. Nah, jadi head unitnya ini memang AC-nya sih kontrol dari sini ya, tapi at least yang kita suka dia diam di bawah terus. Ini kita terangin sedikit ya biar kelihatan. Jadi AC-nya di bagian bawah sini. Kalau kalian pengen kayak sekedar gedein kecilin itu langsung di sini gitu ya, jadi mudah. Kalau misalnya kalian pengen ke menu AC, kalian klik ini, keluar menu AC. Tentunya dia sudah dual zone climate control. Untuk yang Prime, untuk yang Light dia single zone aja. Dan juga ada ini pengaturan untuk cooler seat kedua jok depannya. Arah semburnya tentu sudah lengkap semua, dari kepala, kaki, sampai front defogger dan rear defogger pun sudah ada shortcutnya di bagian sini. Dan berlanjut ke home, kalau kita lihat jadi menunya seperti ini. Ada untuk music, radio, Bluetooth teleponi, bahkan sudah ada Apple CarPlay-nya. Jadi udah nice, kalian bisa slide di sini. Ada car manual, album, dan gitu-gitu. Shortcutnya di kiri,
Dari bagian atas ini setting mobil, ada parking sensor, bisa nyalain matiin, ada kamera 360, ada driving mode yang ada comfort, eco, sport, dan smart. Kita taruh di comfort aja. Dan ini untuk buka power tailgate. Menu lengkapnya ada di bagian gambar mobilnya sini, dan di sini kalian bisa lihat ada menu untuk contohnya quick control, di sini ada untuk pengaturan window, light, di mana ini ada follow me home dan lain-lain sampai ke ambient lamp. Iya. Karena untuk tipe Prime di sini juga sudah ada ambient light-nya. Kalian bisa lihat di bagian pintu sana atau sini. Kelihatan ya? Ini nyala. Nah, ini bisa kalian atur mode-modenya lewat sini. Selain bisa ngatur warna RGB sesuka hati, juga ada mode pernafasan api, pernafasan angin, pernafasan petir gitu ya. Sampai ke mode-mode 2 warna kayak sunset light, mother nature, sampai ke rhythm of music yang dimana bisa ngikutin beat dari music kalian. Oke, sisanya sound. Ini juga berbeda di tipe Prime, dia punya 8 speaker, jadi dia udah two-way di depan dan two-way di belakang. Serta dia sudah dilengkapi dengan ADAS yang sudah ada ICA alias Adaptive Cruise Control, ada LKA, Forward Safety, dan Attention Warning. Seperti itu aja. Nah, lanjut ke bagian driving. Jadi pertama-tama speedometernya dulu. Speedometer sendiri juga dia cukup besar, full color, dan dia mendisplay semua yang kalian butuhkan di sini, mulai dari kayak contohnya speed, RPM, sampai ke gear indicator, jam, temperatur, dan lain-lain. Dan ini juga tentunya bisa mendisplay ADAS secara real time pada saat kalian lagi jalan. Dia bisa detect mobil di depan yang mungkin mendekat atau menjauh atau ke kanan ke kiri gitu, semua bisa kelihatan di sininya. Dan ini juga bisa kalian ganti-ganti temanya. Caranya kalian tinggal ke bagian menu utama sini, kalian drop down, terus kalian pilih setting. Nah, di sini ada settings and theme. Nah, ini yang gue paling suka, yang namanya tuh youth. Dia paling simple dan dia kombinasinya kayak hitam dengan hijau gitu. Kalau kalian pengen yang sporty, bisa pilih Mimmatic yang modelnya tuh bulat kayak gini. Jadi kayak speedometer pada umumnya. Atau kalian pilih Team Era yang paling futuristik, yang walaupun menurut gue ini jadi mirip speedometer Stargazer. Tapi ya oke lah. Di balik kemudinya, setirnya juga sudah dilapis dengan kulit untuk varian Prime ini, dengan efek perforated di bagian samping dan bawahnya yang bikin gripnya enak. Dan ini sendiri juga setirnya sudah bisa diatur secara tilt dan juga teleskopik, jadi udah lengkap. Setirnya 3-spoke, logonya juga sudah diupdate, sekarang sudah tidak beijing tapi sekarang jadi baik di bagian tengah sini. Suara klaksonnya kayak gini udah Eropa banget, nggak perlu kalian ganti. Dan kontrol pun lengkap. Di bagian kanan ini ada audio steering switch, mulai dari volume, stick track, Bluetooth teleponi untuk angkat dan matiin telepon, voice command, dan juga source. Di bagian kiri ada tombol untuk mengatur MID kalian, favorite button, serta tombol untuk mengaktifkan kamera 360 yang langsung menyala lagi-lagi di bagian sininya. By the way, tadi gue belum kasih lihat ya, kamera 360-nya juga bisa mode 3D kayak gini, jadi bisa diputar-putar kayak mobil China kekinian. Logonya masih beijing. Nah, ntar kita bahas di bagian knowing-nya. Lampu sudah otomatis, wiper sudah otomatis. Ada tuas tambahan di bagian ketek bawahnya sini karena dia tuas cruise control-nya terpisah di sini ya. Tapi ini sudah bisa adaptif, jadi bisa kalian atur jarak ke depannya. Nah, di bagian kanan driver di sini juga ada roller switch untuk mengatur ketinggian lampu depan, serta di bagian door trimnya. Jadi door trimnya sendiri juga dari atas itu udah soft touch, sampai di yang bagian ivory armrestnya juga sudah bagian soft touch, dan ada jahitan lagi-lagi berwarna lime. Ada efek fraktal di bagian dekat armrestnya yang memantulkan ambient light, jadi kesannya itu fraktalnya nyala gitu ya, kesannya mewah. Power window udah all auto semuanya, dan di bawah juga ada lagi tempat untuk bottle holder dan juga beberapa door pocket. Serta di bagian audionya lagi-lagi ada logonya. Iya, tapi seperti itu. Ya, jadi intinya untuk varian Prime ini sudah 8 speaker sampai ke pilar di bagian sini. Ke bagian atas, kaca tengah sudah day night view-nya. Memang masih manual ya, tapi ini at least yang keren adalah kacanya frameless. Dan frameless itu benar-benar frameless, keren, kristal gini ya. Jadi rasanya tuh futuristik. Headliner dia berwarna terang, dan ada overhead console yang lagi-lagi mewah banget ini karena lampunya sudah LED. Dan lampunya tuh kayak garis-garis gini yang ngingetin kita ke desain lampu di BMW. Kayak BMW Wing gitu. Dan nyalanya bagus. Dan pastinya di atas ini ada tombol hazard. Karena kan tombol hazard ini mandatori harus bentuk fisik, nggak boleh bentuk digital.
Dan juga tentunya ada tombol untuk membuka panoramic roof yang sangat besar sampai ke baris kedua ini ya. Dan panoramic roof ini nggak hanya kacanya gede dan frame tengahnya tuh kecil, tapi juga dia bisa dibuka. Vent atau fully open seperti ini. Jadi benar-benar bisa menikmati udara luar sesuka hati kalian. Kita buka full sampai segini pun bisa gitu ya. Nice. Nah, ke bagian samping-sampingnya ada sun visor yang dimana dia sudah dilengkapi kaca dan juga lampu. Lampunya sudah LED dan khusus di bagian depannya dia juga ada card holder. Untuk bagian sampingnya ini seat belt sudah ada, height adjuster dan juga airbag sudah melimpah dari airbag depan sampai airbag samping sampai airbag curtain, dia pun sudah ada semuanya. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Bike X55-2. Nah, mulai dari pintunya ini sama beratnya dan sama solidnya sama yang depan loh. Biasanya kan rata-rata mobil tuh depannya solid tapi belakangnya lebih enteng, tapi ini benar-benar sama berat dan solidnya, jadi udah nice banget. Oke, kita masuk aja. Ini pun pintunya terbukanya hampir 90 derajat ya, jadi masuk ke dalam tuh jadi sangat gampang banget. Oke, so gitu cuy, serasa duduk di baris kedua dari si Bike X55-2 versi updated 2025. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih dorongan kaki hampir 10 jari. Iya, ini lebih dari 8 jari ya. Jadi memang lega banget ini untuk kelasnya. Dan kakinya juga masih bisa dikit-dikit kalau kalian pakai sedalan gepeng dimolosin ke kolong jok, walaupun nggak terlalu gede banget. Headroom, dan dia karena ada panoramik besar, lumayan ya headroomnya lebih dari 5 jari. Kalau kalian di pinggir sini ya 5 jari, tapi ini udah lebih dari cukup untuk rata-rata tinggi orang Indonesia. Nah, jok baris keduanya juga sama seperti yang di bagian depan. Jadi dia untuk tipe prime kombinasi antara black dengan ivory dengan piping warna lemon gini ya, warna kayak light green gini ya, bikin dia kesannya jadi lively dan sporty. Joknya udah ada Isofix tethering point untuk kalian bawa child seat dengan mudah, dan juga kalau misalnya kita ke bagian duduk di tengah, dia udah dapat 3 headrest, satu di bagian samping, satu di bagian tengah yang bisa dinaikin. Sampingnya enggak ya, tapi ini cukup tinggi headrest sampingnya, jadi nggak perlu dinaikin lagi, udah menopang kepala dengan sangat baik. Kalau kalian ke bagian duduk di tengah, nah karena headrestnya bisa dinaikin, ini juga jadi bisa nyender dengan proper juga. Dan yang bikin gua kaget, biasanya kan rata-rata mobil internal combustion yang non listrik gitu ya, biasanya kan dia punya tanggul walaupun dia FWD sih sebenarnya. Tapi ini dia full, completely flat floor, nggak ada tanggul sama sekali di bagian tengah sini. Jadi benar-benar kalau duduk di tengah pun kaki itu terasa lega gitu. Dan kalau kita bicara fitur, di bagian tengah sini kalian dapat lubang udara alias ventilasi AC. Memang ini ngikut aturan yang depan, tapi ini bisa kalian atur ke kanan ke kiri gitu ya. Jadi masing-masing orang dapat aliran udara sendiri, dan juga di bawahnya ada satu buah USB charging port untuk kalian charge handphone kalian. Penyimpanan seat back pocket ada di kedua jok depannya, dan juga kita bicara door trim, ini juga sampai belakang itu masih soft touch loh bagian atasnya. Lagi-lagi biasa rata-rata mobil kan baris kedua tuh atasnya jadi hard plastic. Ini tetap soft touch. Sampai yang ivory tempat kalian taruh tangan itu juga soft touch, sampai power window masih all auto, sampai ambient light juga tetap kebagian di bagian belakangnya dengan pattern fraktal sama seperti yang di depan. Di bawah pun tetap kebagian bottle holder, dan kalau kalian perhatikan speaker di belakang itu gak hanya di bawah, tapi juga ada di bagian atas di depan door handle-nya gitu ya. Jadi bener-bener 8 speaker untuk tipe prime ini. Jadi untuk bagian duduk di belakang juga enak nih, karena tetap dapat treble dari si speaker yang di atas ini gitu ya, tweeter yang di atas ini. Nah, ke bagian atas kalian dapat grab handle dengan lampu LED yang sudah berwarna putih, dan di bagian tengah sini kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin ini yang ngunci ya HRV. Jadi dia enak buat rest tangan kalian, dan kalian dapat 2 buah cup holder di bagian sebelah sini. Ya, ini baris kedua yang lega dan enak juga buat ditunggangi oleh orang gitu ya. Jadi sama sekali tidak compromise di bagian belakang sini. Dan satu hal lagi, karena ini tipe prime, tentunya jok belakangnya itu dia bisa di recline. Ya, jadi kayak gini. Nah, dapat one step recline. Oh, yes.
Kalau di recline gini jadi sedikit lebih rebah, iya. Dan itu fitur yang gak kalian temukan di yang tipe Lite-nya, reclinable rear seat. Dan kalian juga masih dapat sedikit kaca ketiga di bagian sini yang membuat kabinnya jadi terasa lega dan tidak claustrophobic. Nah, Ikai kan tadi udah bahas mengenai bagasinya. Sekarang nih kita lanjut ke Ikai, bahas apa aja sih bedanya di fitur interior keseluruhan dari bike X55 tipe Prime. Sekarang kita pindah ke yang Lite. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interior si bike X552 tipe Lite ini. Sebelumnya Opot udah menjelaskan tentang bike X55 yang tipe Prime dan juga apa aja bedanya di tipe Lite ini. Sebelumnya kita nyalain dulu mobilnya. Nah, untuk pertama kali si kuncinya sama seperti ini, sama kayak tipe Prime. Kayak gini sama juga. Dan pertama kali ngelihat ini dashboardnya terlihat mirip tapi ada yang perbedaannya. Misalnya kayak gini nih, dia nggak ada stitching warna lain di sini dan ini full black semua kayak gini. Terus juga ke bagian tengah, di bagian tengah yang membedakan sama si tipe Prime ini tidak ada wireless charger di sini. Jadi nggak ada wireless charger, sisanya juga sama sebetulnya, yang membedakan hanya wireless chargernya aja. Nah, dari situ kita lihat di sini ya, ini benar-benar lebih sederhana dari mulai AC-nya cuma single zone dan juga ya, kalau yang di tipe ini kan di sana kan ada AC-nya itu dual zone dan di sini hanya single zone aja, dan juga tidak ada kamera 360 di sini, tidak juga ada ADAS, terus juga sensornya hanya di depan aja dan juga nggak ada pengaturan ventilated seat di sini. Nah, kita lanjut ke bagian sini juga nih yang kasihannya si tipe Lite ini yang di sini tuh hanya dummy aja, cuman kelihatan Twitter tapi hanya dummy aja karena di tipe Lite cuman ada 4 speaker, yang sedangkan di tipe Prime itu ada 8 speaker. Nah, lanjut ke bagian joknya ini berwarna hitam, finishingnya warna hitam, dan juga ini beda bahannya sama yang tipe Prime. Bahannya ini mobil tipe Lite ini dia pakai sintetik ya, sementara yang tipe Prime itu dia pakainya leather. Untuk pengaturan joknya sendiri yang membedakan Lite sama Prime, ini nih dia masih pakai manual. Emang sama 6 way juga, tapi depan belakang recline-nya semuanya manual gitu, dibanding sama yang di sana udah elektrik, ada juga memory driving juga. Nah, kebetulan ngelihat di sini si setirnya itu sebetulnya mirip-mirip, kalau terlihatnya hanya mirip tapi beda karena ini pakai microfiber. Nah, dia bahannya pakai microfiber dan juga dia di sini ada tombol untuk cruise control. Tapi yang membedakan dengan tipe Lite, ini cruise controlnya tidak ada adaptive cruise control gitu. Nah, sekarang kita pindah bagian atas nih. Bagian atas dari mulai ini nih, dari mulai dia ini seperti yang ada ADAS-nya, tapi ini hanya ada dummy aja, tidak ada radar dan juga kamera. Dan juga di bagian sini dia hanya dummy saja untuk panoramic sunroof-nya. Dia tipe Lite tidak ada panoramic sunroof dan juga tidak ada roof rail untuk yang tipe Lite. Nah, di bagian belakang seperti yang sama, tapi yang membedakan itu di belakang sini nih. Nah, dia tidak bisa recline. Kalau yang untuk tipe Prime dia bisa recline, tapi yang untuk sini tidak. Dah, gini aja, benar-benar tegak, nggak bisa ke belakangin juga. Dan satu lagi yang membedakan tipe Prime sama tipe Lite, nah di bagian door trim sini, yang di depan sama yang di belakang, dia ada ambient light, sedangkan yang tipe Lite tidak ada. Nah, Tojoki, sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari si bike X55 versi updated 2025. Nah, untuk drive kali ini kita rasa unit yang Prime ini sudah cukup mewakili kedua unitnya ya, karena baik itu untuk tipe Prime maupun sampai tipe Lite pun dia tidak ada perubahan secara mesin ataupun mekanikal dan lain-lainnya. Mungkin perbedaan rasa berkendara itu cuman berasa sedikit karena di penggunaan pelek lebih kecil serta ban lebih tebal di tipe yang Lite, yaitu peleknya ring 18 as opposed to ring 19 inci di tipe Prime seperti ini gitu. Kalau di sini kan dia pakai bannya yang 55, kalau di tipe Lite dia pakai bannya 60, jadi memang sedikit lebih tebal. Tentunya kita bahas dulu soal mesinnya. Iya, karena mesinnya ini cukup spesial. Kenapa gue bilang begitu? Karena dia pakai mesin Magic Core. Namanya memang agak lucu gitu ya, kayak Magicom gitu kan. Magic Core 1500 cc turbo bertenaga 185 horsepower dengan torsi 305 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke transmisi 7-speed DCT dual clutch berpenggerak roda depan.
Nah, mesin itu udah menang banyak sekali award ya, karena itu mesin merupakan hasil kolaborasi baik dengan Meta dari Jerman. Jadi tetap ada campur tangan Eropanya, dan itu mesin menang award masuk ke top 10 Best China Engine. Jadi luar biasa. Tapi apakah award itu benar-benar terbukti ketika kita berada di balik kemudinya? Dan gue tahu, begitu denger DCT, kalian pasti agak sedikit bergidik. Tapi gue bisa pastikan kalian, rasa berkendara mobil ini itu cukup mencengangkan dan mengagetkan. Kenapa? Karena gue sendiri juga gak expect seperti itu. Performa mobil ini juga cukup cadas banget nih. Mesin 1500cc turbonya itu bisa melesatkan mobil ini dari 0 sampai 100 cukup dalam 7,8 detik aja. Jadi cukup kencang. Di sini perpindahan giginya tuh halus dan effortless banget. Dan kalian mau bawa mobil ini untuk santai, itu juga masih enak. Karena biasanya mobil DCT itu enak buat dibawa agresif, tapi nggak enak buat dibawa santai dan stop and go. Di sini nggak sama sekali. DCT-nya halus, perpindahannya halus, minim jerk, dan membuat kita yang di balik kemudinya jadi terasa pede dan sigap gitu. Jadi nice banget transmisinya. Di kecepatan tinggi seperti ini, misalnya kita mau ganti jalur saat ini tuh mobilnya tuh napak gitu. Jadi gue bisa bayangkan bahwa chassis control dari mobil ini itu excellent banget. Gue lagi-lagi nggak nyangka, out of all Chinese cars yang pernah gue coba, ternyata yang punya perpaduan kombinasi transmisi dengan chassis control yang begitu baik adalah baik. Well, there you go. Baik gitu kan. Kalian mau pindah jalur, mau menikung segala macem, ya memang body roll masih ada, tapi itu wajar karena ini kan sebuah SUV, jadi body roll pasti tetap ada gitu ya. Tapi body roll terasa minim. Dan yang penting kalian merasa mobilnya tuh nggak kayak oleng kayak motor guling gitu. Mobilnya tuh napak dan mobilnya tuh terasa antep gitu kali ya. Mungkin bahasanya itu yang tepat, antep. Jadi kalau kalian di kecepatan tinggi tuh mobilnya nggak ngerasa melayang-layang gitu. Mobilnya tetap terasa planted banget. Bikin kita pede untuk melahap tikungan atau melahap jalan-jalan luar kota yang mungkin kita biasa menyetir dengan kecepatan yang lebih tinggi gitu. Mobil ini tidak memiliki gejala mental-mentul seperti kebanyakan mobil China yang kita coba belakangan ini, terutama mobil listrik. Ini kan mobil masih internal combustion, jadi dia masih ya normal banget lah bandingannya gitu. Bahkan cenderung enak gitu ya. Gue bawa nyokap gue duduk di belakang, selain space-nya juga lega, dia juga meredam kejut dengan sangat baik sehingga nyokap gue nggak yang terpental-pentul di belakang dan juga nggak bikin orang yang duduk itu mual gitu. Ini adalah mobil bermesin bakar internal asal China yang paling enak yang pernah gue bawa. Iya, kalian boleh cobain sendiri. Maksudnya kayak dia tuh balance gitu di semua aspeknya. Performanya dapet, handlingnya juga enak, kenyamanannya tidak terkorbankan. Dan kombinasi segalanya membuat kita enjoy banget nyetir mobil ini gitu. Kemudian kalau kita bicara lagi misalnya soal posisi berkendara, ini kalian bisa set tinggi, di sini tinggi kalau SUV gitu bisa, tapi gua turunin paling mentok seperti biasanya gue bawa mobil. Dan posisi paling mentoknya ini dia memang masih agak tinggi ya. Jadi nggak yang dashboard tuh sejajar sama leher, ini dashboard masih sejajar sama dada. Jadi benar-benar masih terasa ala SUV-nya, masih cukup commanding rasanya. Tapi joknya dibuat dengan kontur yang nyaman, walaupun ini terasa seperti ala-ala sport bucket seat gitu, tapi ini memeluk tubuh dengan sangat baik. Setirnya kan juga sudah teleskopik dan tilt, jadi bisa mendapatkan posisi mengemudi yang cukup baik, sempurna. Dan juga kalau kita lihat dari sisi visibilitasnya, ini juga enak karena kaca depan gede, kaca samping gede, spionnya juga cukup gede, serta di belakang juga kacanya cukup besar. Jadi visibilitasnya juga tetap sangat baik, apalagi didukung dengan adanya fitur-fitur seperti kamera 360 dan juga ADAS yang pastinya memudahkan mobil ini lagi untuk kita kemudikan setiap harinya. Walaupun dengan catatan yang agak gue sayangkan adalah sistem ADAS-nya itu memang untuk tipe Prime seperti ini dia sudah ada radarnya ya, jadi dia sudah bisa adaptive cruise control, ya sudah bisa. Kemudian lanjut juga ke bicara soal konsumsi BBM. Nah, 1500 turbo
pasti boros gitu kan, karena kan kita pernah coba mobil dengan settingan serupa yang rival ini juga almas, robos gitu kan. Nah di mobil ini gimana? Well, menurut gua si Bike X552 ini sebenarnya dia nggak yang irit banget, tapi juga nggak yang boros. Kenapa? Karena gue udah pakai mobil ini dengan berbagai rute dalam kota, kemudian rute tol juga sudah dipakai ke Jakarta, macet-macetan juga sudah. Dan gue bisa mendapat rata-rata konsumsi BBM kombinasi udah macet-macetan dan lain-lain itu 9,5 km per liter. Irit? Not really. Tapi apakah boros banget? Kalau kalian menilai performa dan keasikan berkendaranya, itu jadi nggak kerasa boros. Dan itu dalam kondisi normal ya, driving mode, kadang normal, kadang sport, dan kadang ngebut, kadang pelan. Kalau gue cobain eco driving, gue pernah eco driving juga pakai mobil ini. Eco driving dia bisa tembus 12 km per liter. Itu dengan gaya eco driving gue. Yang oke gitu ya. Masih dalam tahap yang sangat wajar untuk performa dan dinamika berkendara yang kalian dapatkan di mobil ini. Jadi ya, secara overall gimana bang? Secara overall sih menurut gue mobil ini itu benar-benar mengejutkan. Mobil ini sudah memberikan kita rasa berkendara yang menjadi salah satu yang paling well tuned asal China. Ini mungkin menjadi salah satu mobil China paling Eropa di karakter berkendaranya. Dari handlingnya, sasisnya, transmisinya, ini nggak kayak DCT China sama sekali. This is udah equivalent sama DCT Eropa kayak DSG-nya VW, Multitronik-nya Audi gitu-gitu ya. Ini udah on that level gitu. Karena memang pengembangan mobil ini kan juga co-develop dengan Jerman kan. Jadi gua nggak heran bahwa mobil ini bisa punya karakteristik berkendara yang se-Eropa dan seenak ini. Yaks, oke. Nah jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Bike X552 tahun 2025. Menurut kita, kalau kalian sekarang sedang mencari sebuah SUV compact dengan mesin internal bensin, ya sekarang kan banyak beralih ke EV, tapi nggak semuanya pengen EV gitu kan. Yang pengen berkendara keluar kota, pengen worry free, pengen performa dan raungan khusus dari mesin bakar internal. Bike X552 ini sebenarnya menurut kita tetap menjadi salah satu opsi yang sangat menarik karena setelah kita coba, ini menjadi salah satu mobil China paling enak yang pernah kita coba di Laknat Soto Jangki. Dan kita pun sudah mengupas semua tipenya, mulai dari tipe teratas yang tipe prime seperti ini, sampai dan juga tipe yang light seperti ini. Ini adalah tipe terbawahnya. Sebetulnya kalau misalnya kiri kanan ini sama aja, dari mulai mesinnya, tenaganya, setup kaki-kakinya. Hanya saja kalau membutuhkan hanya kayak bantu drive-nya, tenaganya, ini bisa menjadi pilihan. Tapi tentunya kalau kalian adalah seorang individu yang pengen punya mobil dengan fitur kekinian, seperti contohnya ada ADAS, ada panoramik, interior dengan kombinasi warna yang lebih ekspresif, tipe prime seperti ini itu juga masih oke banget buat kalian pertimbangkan. Karena kalau kita bicara soal harga, ini harganya itu masih sangat masuk akal banget. Mulai dari tipe prime ini yang dijual dengan harga 429 juta OTR Jakarta, dan untuk tipe yang light, yes, ini dijual kepala 3 malah. Ini dijual dengan 380 juta OTR Jakarta. Dan tentunya terima kasih bagi kalian yang sudah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian suka kami sudah subscribe di YouTube kami Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk channel kami di Laknat Soto Jangki sebelah sini untuk info-info otomotif terbaik dan terbaru yang pasti menghibur kalian semua. Dan juga jangan lupa main-main ke Instagramnya Bike Indonesia yang ada di sini untuk mendapatkan info-info yang baik lainnya. Dan kita juga udah punya website nih yang namanya laknats.co.id. Klik aja di situ untuk mendapatkan artikel-artikel tentang otomotif terbaru dan terbaik lainnya. Yes, benar banget. Jadi kalau misalnya kita sekarang update terbaru dari artikel dan lain-lain, kalian bisa langsung akses via www.laknats.co.id. So, seperti itu aja mengenai Bike X552, mulai dari tipe yang prime sampai yang tipe. Kalau kalian ada komen, silahkan kalian komen langsung di bawah. Atau mungkin kalian ada yang udah pernah nyobain mobil ini. Karena kalau kalian tanya ke media-media lain atau ke teman-teman wartawan serupa, pasti semua juga akan setuju bahwa
si X55 ini salah satu mobil internal combustion asal China paling enak yang pernah mereka coba. Oke, sekian aja dari Lug Nuts. We'll see you guys again in the next video. Ride safe And Godspeed!